Kami baru saja mengikuti sidang kabinet yang dipimpin oleh Bapak Presiden untuk melihat kondisi ekonomi terkini dan juga persiapan atas hari Natal dan Tahun Baru, Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Beberapa yang kami sampaikan adalah kondisi ekonomi global. Kita melihat beberapa kondisi negara maju seperti Amerika sudah mulai ada moderasi di dalam indikator-indikator ekonominya, baik dari sisi employment, tenaga kerja, pertumbuhan maupun inflasi. Di Cina, di Tiongkok juga pertumbuhan ekonominya masih lemah, tapi lebih baik dari estimasi beberapa bulan yang lalu, sehingga kita juga lihat ada beberapa moderasi. Sementara Eropa masih agak cukup berat, masih agak negatif. Moga-moga ini bisa segera selesai dan dengan itu kita akan menutup tahun 2023, estimasi kami di Kementerian Keuangan pertumbuhan ekonomi masih di sekitar angka 5,0%. Secara khusus kita juga melaporkan mengenai perkembangan inflasi, seperti yang teman-teman media juga ketahui bahwa inflasi cukup terkendali di 2,9%, namun untuk inflasi harga pangan perlu mendapat perhatian khusus, apalagi menuju bulan akhir Desember, di mana Natal dan Tahun Baru akan juga biasanya meningkatkan permintaan atas beberapa produk-produk pangan. Secara khusus kita memperhatikan beberapa harga produk. Tadi telah dilaporkan juga kesiapan stok kita terkait dengan beras, jagung, dan komoditas-komoditas lainnya. Terkait dengan APBN, Bapak Presiden memberikan arahan bahwa agar seluruh kementerian dan lembaga memperhatikan serapan APBN sampai dengan akhir tahun. Teman-teman media nanti dalam beberapa hari ke depan, mungkin hari Kamis, kami akan menyampaikan APBN pelaksanaan sampai dengan bulan November. Angkanya masih kita finalkan dan moga-moga nanti hari Kamis bisa kita umumkan kepada media angka-angka resminya seperti biasa. Seperti teman-teman media ketahui, setiap bulan kita menyampaikan angka detil APBN dari sisi penerimaan, pengeluaran maupun dari pembiayaan. Namun Bapak Presiden tadi memberikan arahan agar setiap kementerian lembaga bisa memastikan ke seluruh jajarannya bahwa yang namanya APBN di setiap kementerian bisa direalisasikan semaksimal mungkin di atas 95%. Kami melihat bahwa itu masih sangat dimungkinkan kalau kita bisa memanfaatkan seluruh 2-3 minggu ke depan secara optimal. Yang terkait dengan 2024, Bapak Presiden memberikan arahan tentang pentingnya melihat stabilisasi harga dan juga memastikan bahwa kesiapan kita memasuki 2024 dalam pelaksanaan APBN, sehingga mulai awal tahun APBN bisa betul-betul dilaksanakan. Kepada kementerian lembaga juga diarahkan supaya bisa mulai melaksanakan APBN seawal mungkin, sedini mungkin sejak bulan Januari. Terkait dengan Pemda, APBD kita menyaporkan penyaluran transfer ke daerah yang juga nanti angka detilnya secara detil kami akan sampaikan dalam untuk teman-teman media beberapa hari ke depan untuk pelaksanaan di bulan November. Namun estimasi kita akan ada transfer dan sangat moga-moga nanti bisa melengkapi kesiapan Pemda juga untuk memaksimalkan penyerapan anggaran di tahun 2023 sehingga mendapatkan efek maksimal kepada pertumbuhan ekonomi kita. Saya rasa itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Belanja. Jadi kan yang namanya anggaran itu di kementerian dan lembaga yang anggarannya sudah diterbitkan, yang DIPA-nya sudah diterbitkan, secara perbandingan ya, total anggaran kementerian lembaga itu kalau menurut undang-undang tahun lalu ketika kita buat APBN-nya, seluruh kementerian dan lembaga itu 1.000,8 triliun di undang-undang. Lalu kemarin ada Perpres yang baru yang merupakan anggaran yang sifatnya revisi, itu sudah naik
anggarannya naik ke totalnya menjadi tetap 1.000,8 triliun. Namun estimasi kita nanti dengan seluruh pergeseran anggaran selama tahun anggaran, teman-teman kan tahu biasanya waktu awal kita munculkan automatic adjustment. Automatic adjustment itu berarti anggarannya udah ada tapi digeser untuk yang lebih prioritas. Lalu ada tambahan-tambahan anggaran itu nanti akan kami rekap dan kita laporkan berapa tambahannya secara total di penutupan tahun. Ini mungkin di minggu keempat Desember bisa kita rekap semuanya. Tapi kita ingin bisa dibelanjakan semaksimal mungkin. Pantauan kita tadi Pak Gubernur Bank Indonesia juga menyampaikan pantauan kita inflasi tinggal 1 bulan lagi ya. Untuk tahun 2023 tahun kalender tinggal 1 bulan, saat ini kan sekitar 2,9%, di bawah itu sedikit 2,8 sekian. Kita lihat bahwa akhir tahun ya kira-kira akan sekitar segitu, jadi tetap di bawah 3%, dan ini starting point yang bagus untuk tahun 2024. Jadi moga-moga kita tetap menjaga stabilisasi harga, tadi juga mendapat penekanan dari Bapak Presiden, dan kalau kita lihat komponen inflasi, hampir semua komponen inflasi itu oke. Yang perlu kita waspadai yang harga pangan. Karena itu ketersediaan produk pangan dan distribusi menjadi sangat penting. Itu tadi dilaporkan juga stok yang kita miliki untuk beras, jagung, dan yang lain-lain semuanya kita memiliki stok yang cukup untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru maupun beberapa bulan ke depan. Saya rasa itu, makasih banyak.